Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada kata yang tepat kita ungkapkan kecuali kalimat alhamdulillahi rabbil alamin yang menjadi wujud rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu dan terus mengalir dalam kehidupan kita ini. Dengan syukur kita akan terus merasakan kenikmatan yang terus bertambah dan bisa kita memaksimalkannya untuk menjalankan misi utama kita di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bersyukur pada momentum yang penuh barokah ini, mari kita juga senantiasa menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekuat kemampuan kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Ketakwaan ini harus disemai dalam diri kita untuk menjadi rambu-rambu agar tidak jauh dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan yang terus kita kuatkan ini juga harus terus kita tanamkan kepada anak-anak kita, para generasi penerus peradaban di masa yang akan datang. Kita sudah merasakan bagaimana dunia saat ini sangat cepat sekali mengalami perubahan. Untuk menghadapinya sangat penting untuk membekali mereka dengan keteguhan iman dan takwa, dan juga bekal akhlak dan karakter yang mulia. Dan inilah yang menjadi misi utama para pendidik atau guru. Masyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi seorang guru adalah profesi dan tugas yang sangat mulia. Guru merupakan sumber ilmu yang akan diserap oleh para murid sebagai bekal menghadapi masa depan. Dari keuletan gurulah karakter generasi muda akan terbentuk dan mewujudkan sebuah peradaban yang mulia. Guru menjadi tumpuan dalam menjadikan generasi yang berilmu dan berakhlak sebagaimana misi utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru umat Islam yang termaktub dalam hadisnya, innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini adalah bukti otentik bahwa Nabi Muhammad lahir sebagai pembawa Islam yang penuh dengan rahmat dan perbaikan akhlak. Dengan akhlak yang mulia ini pula yang menjadi salah satu faktor suksesnya dakwah Nabi Muhammad SAW sehingga bisa menyebar cepat ke berbagai penjuru dunia. Mulianya akhlak Nabi
telah disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surah Al-Qalam. Dari hal ini, kita mengetahui bahwa misi seorang guru adalah bukan hanya mengajar agar para peserta didiknya menjadi pintar, namun guru juga memiliki tugas dan misi mendidik agar para peserta didik menjadi baik. Terlebih di era modern dengan pola gaya hidup yang mengarah kepada hedonisme dan penghambaan kepada materi. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang lambat laun merubah pola pikir dan perilaku masyarakat, khususnya para generasi muda. Peran dan tugas guru semakin berat untuk tidak sekedar mencerdaskan murid, namun juga membekali mereka dengan akhlak dan karakter yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi guru yang baik bukanlah berorientasi kepada materi duniawi. Menjadi guru yang baik bukan hanya sekedar datang ke kelas menyampaikan materi pelajaran untuk mengisi asupan otak murid saja. Guru bukan hanya menjadi fasilitator dalam pembelajaran siswa-siswinya. Namun lebih dari itu, menjadi pendidik harus secara utuh mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan melakukan evaluasi. Guru harus benar-benar berkomitmen menjadi pendidik yang melaksanakan tugas dari dalam hati dan memberi asupan batin serta lebih peduli pada akhlak murid. Akan menjadi hambar ketika seorang yang berprofesi sebagai seorang guru hanya berkutat pada administrasi dan nilai di atas kertas tanpa melihat perubahan akhlak pada generasi muda. Sehingga penting untuk menjadi seorang guru yang mengajar dari dalam hati, bukan mengajar hanya karena gaji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.